Gua ada rapi belum? Udah. Oke, bentar ya. Gua sambil scroll dulu. Oke. Aku sudah ready harusnya. Alright. 3, 2, 1, and action. Leadersnya udah datang nih. Halo Mbak Andi. Good morning. Terima kasih loh sudah mau menemani aku Of breakfast. course. Siapa yang nggak suka sarapan? Lo ngeteh kan? Iya dong. Oke, gue sudah siapkan Thank you. specialty. Tapi Mbak Andi tipe sarapan nggak sih? Tergantung sih. Thank you so much. Yes. Tergantung lapar atau enggak. Oh jadi nggak tentu ya? Nggak tentu. Iya. Tergantung jadwalnya padat atau enggak hari itu. Tapi kalau padatan selalu padat ya? Itu betul sih. Minum dulu. Nih gue tuh dari tadi lagi scroll dan terus-terusan kepapar sama fenomena-fenomena yang nyebutin bahwa generasi sekarang itu, generasi pekerja sekarang, anak muda itu cenderung lebih lemah, lebih rapuh, dikit-dikit GERD, dikit-dikit punya problem ini itu. Lihat deh, ini tuh bener-bener heboh banget semuanya ngomongin bahwa generasi sekarang tuh semakin kurang tahan banting gitu Asik. kan. Nah, yang gue kepo adalah kalau gue pribadi sendiri nih ya, dan tim di Alto terutama sih, gue pribadi tidak merasakan itu alhamdulillah nih ya. Tapi sebagai Chief of Staff di Alto yang pasti lebih luas lagi si pemaparan orang-orang ini, sebenarnya fenomena itu beneran bener nggak sih atau cuma ya itu mah omongan-omongan orang tertentu aja? Ini jawabnya susah ya, susah gampang menurut gue. Gini sih, kalau generasi sekarang berarti Gen Z kan ya? Gen Z. Menurut gue sih setiap generasi itu punya karakteristiknya masing-masing. Kalau waktu kita kan generasi milenial perbatasan ya, milenial awal gitu ya. Tapi waktu awal-awal kita kerja itu pasti yang generasi sebelum kita, Gen X-nya atau Boomers juga punya perasaan yang sama. Kok anak-anak zaman sekarang kayak gini sih gitu. Simply because berbeda aja sama speknya generasi lama yang sebelumnya. Nah gitu. Jadi kayaknya sih ada bagian itunya. Tapi kalau gue ngelihatnya setiap generasi itu pasti punya kekuatan pros and cons-nya masing-masing lah ya gitu. I see. Kalau Gen Z itu yang unik kan dia tuh generasi pertama yang dari lahir aja terpapar teknologi, ya kan. Terus dari lahir aja udah ada selalu punya pilihan kalau gue bilangnya. Selalu punya pilihan. Ya. Karena zaman gue kecil stasiun televisi hanya ada satu. Bener. Tidak ada pilihan lain gitu kan. Terus kita jadi ketahuan usianya ya by the way. Nggak apa-apa, kita embrace. Ya gitu kan, jadi kita tuh hidup dalam era di mana masih ada keterbatasan. Kalau Gen Z enggak gitu, stasiun TV udah banyak, bahkan udah bisa streaming. Benar. Jadi selalu punya pilihan, selalu punya opsi, dan karena itu jadinya mereka juga selalu punya banyak mimpi dan banyak cita-cita. Dan informasinya juga jauh lebih banyak. Bener, kan? iya, internet kan mereka udah ada ya. Bener. Gue kayak internet baru ada pas gue SMA gitu. Itu pun juga kalau kita pakai handphone itu mahal banget nggak sih? Zaman gue nggak bisa di handphone. Berarti ya saya sedikit lebih muda kayaknya. Iya gitu. Jadi emang terpapar lebih banyak hal. Jadinya mereka tuh lebih ngelihat opportunity itu banyak gitu ya. What's possible itu banyak dibandingkan kita yang kayaknya agak lebih terkungkung gitu kali ya istilahnya. Nah jadi tadi kan gue bilang mimpinya jadi banyak, jadi tinggi gitu ya keinginannya, which can be a good thing. I see. Gitu, can be a good thing itu modal, karena kalau kita lihat generasi sekarang tuh juga lebih kreatif, lebih dinamis, problem solvingnya tuh lebih kayaknya nggak usah ribet deh gitu, kayaknya bisa gini aja deh gitu. Itunya tuh ngelihat opportunity tuh lebih bagus gitu ya. Nah tapi yang tadi kan lo sempat nanya gitu ya,
banyak yang dikit-dikit GERD. Dikit-dikit butuh psikolog nih gitu. Ya gitu, sampai ada yang bilang strawberry generation Iya, kan iya, gitu iya, ya. iya. Padahal strawberry enak loh. Sedap. Anyway. Ya jadi kalau menurut gue punya cita-cita yang besar itu bagus. Tapi memang harus diimbangin sama effort yang besar juga. Nah, Oke. kadang-kadang kan teman-teman nih suka sekarang tuh banyak orang yang suksesnya instan. Jadi menurut gue sangat penting role modelnya siapa atau success story yang mereka jadikan acuan itu yang seperti apa. Karena kalau yang dijadikan acuan adalah sukses-sukses instan kayak gitu, itu yang bisa memicu jadi gampang frustrasi. Karena kok kayaknya gue dia effortnya sedikit bisa sukses, gue kenapa enggak? Iya, kok kayaknya dia gampang, kok gue udah banting tulang tetap gitu-gitu aja. Bener gitu. Padahal ya harusnya kan nggak ada tidak ada upaya yang mengkhianati hasil. Apa kebalik sih? Tidak ada proses yang mengkhianati hasil. Ya gitulah ya. Kurang lebih lo ngerti kan maksud gue. Bener. Ya. Gitu. Bener. Jadi menurut gue prosesnya itu yang kadang-kadang mungkin lupa. Bener. Gitu. Mungkin nggak sadar bahwa success story yang instan dan cepat itu cuman berapa persen sih dari total Betul. keseluruhan gitu. Bahkan kadang mereka mungkin yang diliatin ya sukses dan happy-nya doang. Bener. Yang nggak diliatin adalah berapa besar perjuangan mereka itu Iya, kan. karena di sosmed nggak laku, Bo. Bener. Kalau yang berjuang. Benar. Dan mereka nggak mau, ya mereka akan merasa bahwa gue mau show yang sukses-suksesnya aja, yang oke-okenya aja untuk jadi motivasi dan lain-lain. Padahal sebenarnya yang gagal pun harusnya bisa jadi motivasi ya. Ya. Ya sih, mungkin fenomena-fenomena yang banyak itu akibat dari tadi role model dan FYP yang masuk ke mereka seperti apa juga sih. Benar. Ya kan? Algoritmanya ya. Yes, tapi kalau di corporate sendiri di dunia corporate gitu, it happen juga nggak sih? Atau sebenarnya nggak separah itu? Ini mau jawaban diplomatis. Jawaban jujur atau jawaban yang aman? Ya menurut gue nggak mungkin nggak ada, pasti ada. Untungnya di Alto gue sih nggak ngelihat banyak ya, gitu. Gue nggak ngelihat banyak yang seperti itu. Kalau yang gue lihat teman-teman sekarang kan kayaknya mayoritas karyawan kita itu Gen milenial akhir sama Gen Z, gitu. Yang lebih banyaknya. Yang gitu. lebih banyaknya gitu ya. Dan kalau yang gue lihat sih nggak gampang frustrasi gitu. Justru yang sisi bagusnya adalah kreatifnya tuh mereka ada banget gitu. Terus kalau mereka punya suatu tujuan yang mau dicapai gitu ya, mereka benar-benar berusaha keras dan eager banget untuk belajar gitu. Jadi what I really appreciate adalah mereka aware bahwa itu nggak segampang itu, bahwa mungkin mereka masih perlu belajar banyak dan nggak nunggu disuapin gitu ya. Jadi kan ada tuh bisa aja ada orang yang ya lo ajarin gue dong gitu. Tapi kalau yang gue lihat teman-teman di Alto itu lebih banyak yang eager untuk cari tahu informasi sendiri, reach out gitu. So it's good sih. Tapi loncat sedikit itu ngaruh ke karena value dari perusahaannya sendiri juga nggak sih? Once value-nya juga jelas, tujuan perusahaannya jelas, mereka jadi bisa ngikutin. Value iya, tapi ya on top of values-nya Alto ya si cakep itu. Tapi menurut gue juga contoh. Karena gimana pun juga pada saat orang masuk ke dalam lingkungan baru, pasti mereka akan ngelihat orang-orang yang sudah ada gitu ya, yang existing behavior-nya seperti apa sih, dan secara otomatis mengikuti atau mendekati lah gitu ke arah yang seperti itu. Jadi sepertinya culture-nya Alto gitu, apalagi kan kita kan juga salah satunya kita sangat mengedepankan innovation gitu ya, semangat untuk selalu improve gitu. Itu sepertinya memang terserap gitu ke teman-teman across generations, sehingga sudah dihidupi lah dalam kesehariannya gitu. I see, ya berarti ya jadi make sense sih kalau seperti itu. Dan
apalagi yang menarik adalah di Alto ini kan termasuk switching company paling tua ya, maksudnya yang paling tua, tapi tadi lo bilang secara pemetaan karyawannya justru banyaknya milenial sama Gen Z, berarti ya memang terus berkembang dan open minded banget gitu. Dan tadi inovasi yang jadi biasanya kan kalau udah semakin tua tuh kan semakin mature tapi ke inovasi agak kurang ya. Tapi kalau kita justru inovasinya sekarang yang lebih terdepan dan generasi muda malah lebih banyak di sini dibanding yang lebih tua gitu ya. Karena kayaknya beberapa kali juga CEO kita sempat menyampaikan lah pada saat town hall gitu kan, pentingnya inovasi karena kita nggak bisa stagnan. It's easy untuk terjebak dalam zona nyaman, tapi kalau misalnya namanya juga terjebak ya dalam zona nyaman, ya nggak kemana-mana, di situ-situ aja. Sedangkan dunia terus berubah, kalau kitanya nggak bisa ngikutin, udah pasti ketinggalan lah, mati gitu. Bener. Nah, nyambung ke situ, kadang-kadang dengan inovasi, dengan generasi yang tadi lebih tajam, dinamis, banyak ide yang brilian. Kadang-kadang mereka itu punya banyak strategi, punya ide, punya hal-hal yang luar biasa yang bisa disampaikan sampai akhirnya sampai batas gue sebagai leader nih kadang-kadang kayak gila bagus banget, tapi to be true banget sih itu bisa terjadi dengan capacity yang kita punya, finansial yang kita punya, dan di sini budget lah, atau misalkan waktu, timeline, gila lu tuh bagus banget idenya tapi emang make sense gitu kan. Nah kadang-kadang kita kan perlu deal dengan itu tuh bahwa ini go or no go ya, feeling gue sih kayaknya nggak masuk akal tapi itu bagus banget kalau terjadi. Itu menurut lo gimana nyikapinnya? Ini juga susah, karena ya satu hal yang penting gitu ya, kan untuk ngejaga semangat orang grow, semangat inovasi itu juga ada seninya. Kalau misalnya kita dia lagi semangatnya terus kita padamkan gitu ya, khawatirnya nanti nggak muncul lagi. Betul, nanti dia bakalan, loh gue kan udah ngasih ide, tapi nggak lo ambil gitu. Jadi gue mau ngide males gitu kan, pasti jadi ngambek. Makanya gimana cara menyikapinya? Ya itu I think di banyak tim terjadi gitu ya. Tapi yang paling penting adalah nomor satu, kita selalu balik apa sih visi misinya Alto gitu ya. Alto tuh mau kemana as a company? What is the most important thing for Alto to achieve? Jadi ide apapun yang kita punya gitu bagus harusnya gitu ya. Tinggal kita assess dulu juga sejauh mana ide tersebut align nggak dengan visi misinya Alto, align nggak sama strateginya Alto. Mungkin untuk strategi tahun ini belum align. Ya, let's make a roadmap untuk tahun berikutnya. Itu yang pertama. Yang kedua juga menurut gua yang sering terjadi itu adalah idenya bombastis gitu ya. Gitu, kita mau ke bulan gitu kan. Bener. Terus dengan presentation yang sangat proper, yang kayak bisa, ini kita tuh bisa loh ke bulan, lu aja nggak nyampe otaknya kasarnya gitu kan. Kayak emang nggak bisa menurut gua gitu. Iya, nah mungkin kadang-kadang yang kita perlu remind sama tim kita gitu ya, selain tadi alignment dengan strategi gitu ya, adalah oke, kita mau ke bulan, nggak ada orang yang bisa teleport ke bulan tiba-tiba plek gitu, gue pindah gitu kan. Pasti ada tahapannya, pasti ada lo mau naik apa, lo butuh bahan bakar berapa gitu ya, lo butuh waktu berapa hari di sana, mau berapa lama, dan seterusnya. Jadi, dan itu menurut gua adalah porsi naik kelasnya seseorang gitu di dunia profesional, adalah gimana caranya kita bukan cuma bisa bermimpi gitu ya, bisa punya cita-cita, tapi juga bisa memformulasikan tahapan apa aja yang dibutuhkan untuk mencapai cita-cita tersebut. Oke, berarti bukan hanya ngeliatin bombastis hasilnya apa, tapi lu juga perlu detail how to the moon-nya itu sendiri lebih detail dan possible atau enggak. Dan bisa dielaborate sama
yang lain karena kita nggak mungkin ngerjain sendiri. Benar, gitu karena kan. menurut gue untuk strategi itu yang paling susah bukan memformulasikannya. Karena bermimpi itu kan gampang. Ya. Semua orang bisa punya cita-cita aja gitu. Benar. Tapi yang susah itu adalah gimana caranya kita dapat buy-in dari orang lain, dari Benar. bos kita, dari peers kita, Yes. dari team members kita gitu ya, Yes. untuk mereka sama-sama percaya kita bisa ke bulan, Benar. gitu kan, pakai analogi Benar. tadi. Terus yang kedua adalah tadi itu memformulasikannya tahapan per tahapan, karena drive setiap orang tuh beda-beda. Ya. Bisa jadi Andit hanya dengan modal semangat bisa sampai ke bulan gitu ya. Ratna dibilangin mau ke bulan udah gemeteran duluan, Ya. kan? Berarti kan untuk gua memprepare Ratna bisa ikut ke bulan sama gua harus breakdown. Ya. Nggak apa-apa nak, kita tuh nggak langsung ke sana, kita naik ke kilometer segini, Ya. kilometer segini dan seterusnya gitu ya. Ya. Jadi need to understand dari tim kita, mereka ngerasa punya constraint apa sih, Ya. gitu ya. Mereka ngerasa punya kekhawatiran apa dan bagaimana kita bisa menjawab. Ya. Dan gimana kita bisa meyakinkan bahwa nggak apa-apa, ada gue, nanti gue bantuin gitu ya. Atau misalnya let's say kita mau berenang ke pulau, gue nggak bisa berenang mbak, oh nggak apa-apa tenang, ada perahu karet lo bisa gue tarik dan seterusnya. Itu menurut gue memang challenge-nya sebenarnya di situ. Situnya ya, autonya. Nah berarti kan kalau dari yang tadi lu sampein itu juga nyambung bahwa untuk mencapai apa yang udah kita plankan, itu kita perlu align dengan banyak pihak. Betul. Dan align karena kita nggak mungkin sendiri, kita align harus sama atas, sama bawah, sama pinggir, support yang support system kita di kantor dan lain-lain. Nah untuk menjadi itu align dan di mana karakteristik orang itu pasti sangat berbeda-beda. Iya. Karakteristik leader juga beda-beda. Ada leader yang mungkin result oriented, pokoknya lo kerjain aja yang penting hasilnya oke. Ada yang dia mau micromanage, ada juga tipikal kayak lo yang dikenal sangat bold, yang karakteristiknya kuat tapi juga tipikal yang sangat bisa di approach gitu. Itu sebenarnya triknya apa sih biar semuanya bisa align? Gue kalau ngomong triknya seolah-olah gue udah bisa. Padahal Kita semua masih berusaha. kita semua masih belajar. Tapi menurut gue sih, gue tuh sangat-sangat percaya sama yang namanya satu niatnya tuh penting, Ya. gitu ya. Tapi kan kita bukan malaikat, kita nggak bisa baca niat sih. Jadi minimal kita start dulu dengan niat baik, gitu ya. Oke. Terus yang kedua, gue selalu pegang basic principles. Jadi apapun yang kita mau kerjain itu pasti punya prinsip dasar. Oke. Ya, prinsip dasar yang harusnya cukup universal, penting untuk semua orang. Contohnya apa ya? Gue pakai contoh HR deh, gitu ya. HR itu kan prinsip dasarnya adalah dia menjaga fairness antara karyawan dengan perusahaan, Oke. gitu. Jadi prinsip dasarnya bukan bikin salah satu seneng, Ya. gitu, tapi fairness-nya itu yang harus dijaga. Ya. Dan apapun yang mau kita lakukan, kita mau desain, any decision kita bikin gitu ya, itu harus berdasarkan prinsip-prinsip dasar itu, I see. gitu. Minimal ada koridornya lah, gitu kan. Sehingga karena like it or not, cepat atau lambat di perusahaan itu pasti ada aja deh kita harus terpaksa bikin keputusan yang nggak populer. Oke, enggak yang menyenangkan semua orang. Iya, Yes. kan karyawan Alto 500-an, nggak mungkin semua orang happy. Yes. Pasti ada yang biasa aja gitu ya, ada yang Bener. happy banget gitu, ada yang happy-nya sedang gitu. Ya. Tapi itu bukan sesuatu yang kita kejar, tapi yang penting selama kita jaga fairness-nya, it's okay gitu. Dijagain, yang penting ya dijagain value utamanya adalah ya harus fairness. Kalau even though ada yang suka atau nggak suka, asalkan itu sudah sesuai ya udah gitu kan. Gitu, karena itu tadi ya, maksudnya dari tadi kan kita banyak ngobrol, gue sering bilang tentang balance gitu. Tadi lo bilang gue bold ya,
tegas gitu kan ya. Tapi ada juga yang masih ngerasa gue approachable gitu ya, karena walaupun gue emak-emak banget lah menurut gue, ngomel iya gitu ada, tapi juga sama karyawan siapapun itu kalau gue familiar gue akan say hi. Yeah, it's all about the balance lah. Dan gimana caranya tadi kita aligning semuanya itu. Nah, termasuk prinsip-prinsip dasar itu menurut gua, kalau misalnya kita udah tahu in every decision what are the basic principles gitu ya, harusnya itu udah badan kita tuh juga align. Menarik. So, minum dulu. Lu udah makan gak sih? Aduh, Gua punya ntar nyelip beberapa gigi makanan. lagi. Gak apa-apa lah. Ini lo mau sesuatu gak? Gue sih lumayan lapar ya. Terima kasih. Terus Salah satu kue favorit gue loh. really? Kueku. Iya, gue juga kalau sarapan nggak bisa berat-berat. Nasi padang biasanya. Nasinya doang berarti ya. Ya, nasi padang, nasi tumpeng kadang-kadang. Oke, tapi terus sudah kayak gitu sih. Sekarang berarti di Alto tuh berapa ratus karyawan sih, Bandit? Lupa lagi. 500-an ada? Kayaknya sekitar 500 plus gitu. Kurang lebih ya. Per Maret. Berarti tiap tahun lumayan terus meningkat karena tadi inovasinya juga makin banyak ya nggak sih? Betul. Walaupun kita peningkatan jumlah karyawan sih nggak ekstrim ya. Jadi masih cukup sustainable gitu. Nggak yang tiba-tiba nambah 100 orang. Oh, I see. Dan sangat diukur banget juga jumlah pertumbuhannya. Iya. Oke, sebenarnya gue punya pertanyaan terakhir untuk Bandit bahwa pertanyaan terakhir adalah ciri-ciri leader yang udah sukses itu menurut Mbak Andit adalah leader yang seperti apa? Kayak misalkan contoh pernah gue dengar bahwa gue akan merasa bahwa gue sudah menjadi leader yang sukses adalah saat tim gue mention gue di saat tim gue udah jadi leader dan mention gue as a mentornya misalkan. Itu ada yang bilang seperti itu juga, atau ada yang gue merasa bahwa gue sudah menjadi leader yang sukses kalau misalkan tim gue udah ada di atas level gue misalkan gitu. Kalau versi Mbak Andit, leader yang sukses itu yang seperti apa? Yang seperti aku enggak deh. Alright. Selesai. Enggak. Bercanda ya. Gue sih sangat percaya sama yang namanya leaders it last. Gitu ya. Jadi gimana pun juga harusnya gitu, as a leader yang pertama gue serve itu tim gue. Oke. Gitu, bukan bos gue, maaf ya. Maaf ya bos. Ya. Jadi yang pertama gue serve itu sebenarnya tim gue. Gitu. Dan gue akan personally gue akan merasa gue sudah sukses kalau gue bisa pada saat mereka berpisah dengan gue gitu ya, either mereka yang keluar dari tim gue ataupun gue yang nggak mungkin sih gue cabut duluan, gue kan setia banget sama Alto ya. Tapi pada saat kita berpisah mereka sudah grow jauh dibandingkan pada saat pertama kali gue ketemu. Yes, gitu. Setuju. Jadi kebetulan ada beberapa ex tim gue yang sekarang mungkin selevel sama gue gitu ya, dan gue bangga gitu. Gue nggak merasa tersaingi, bahkan ya gue pengennya bisa terus mencetak gitu ya. Yes. Yang seperti itu. Leader-leader baru. Tapi kalau buat gue tuh pertanyaan leader yang sukses itu kayak gimana agak bingung gitu ya, karena menurut gue itu leadership tuh journey yang nggak kelar-kelar lagi, belajar mulu gitu. Belajar mulu. Setiap generasi cara handle-nya beda gitu kan, setiap industri cara handle-nya beda. Betul. Setiap orang juga cara handle-nya beda-beda. Betul. Jadi harusnya leader yang quote unquote sukses adalah juga yang bisa adaptasi
dengan di mana dia ditempatin. Gitu ya, karena bisa jadi kan kita dipercayakan untuk megang scope yang baru gitu ya, industri baru mungkin gitu. Tapi kalau kita kan harapannya kalau di Alto semua orang bisa grow within ya. Jadi bisa jadi ya teman-teman mungkin akan someday dapat challenge untuk pegang scope yang berbeda atau memperlebar dari scope yang ada. Bener. Nah itu makin susah kan? Bener. Makin susah. Jadi harus bisa adaptasi. Dengan itu, dengan challenge itu. Apalagi ya? Kayaknya udah deh. Tapi ini sedikit mundur sedikit itu juga kerasa banget sama lu karena lu basically udah megang banyak industri kan sebelum di Alto. Selain industri di Alto, meskipun mungkin sama-sama financial industry, tapi mungkin bisnisnya beda-beda ya nggak sih? Dulu sebelumnya kan pernah dipegang di bank juga, pernah di asuransi juga, bener nggak sih? Terus di fintech juga. Jadi memang lo udah banyak banget pegang banyak industri. That's why menjadi leader yang bisa beradaptasi itu jadi challenge yang luar biasa ya. Tapi balik lagi kalau gue ini tanya deh sama tim gue gitu ya. Gue kan selalu nanya basic principles-nya apa yang harus dijagain. Karena di industri apapun gitu ya, di role apapun, basic principle-nya harusnya nggak akan banyak berubah. Yang berubah itu kan cuma bisnis modelnya kan. Betul. Gitu ya. Kebetulan barang apa yang kita urus gitu. Kebetulan di Alto kita switching, managed services gitu ya. Tapi it's just the business model. Cuman prinsip-prinsip dasarnya tetap nggak jauh-jauh banget. Nggak jauh-jauh karena sama-sama kasarnya sama-sama ngurus tadi yang lo bilang antara perusahaan dan karyawan gitu ya, itu dari sisi HR-nya gitu ya. Tapi kan gimana pun juga semakin kita naik sebagai leader, biasanya kan kita udah nggak lagi cuman mikirin divisi atau fungsi yang kita kepalai gitu ya. Jadi walaupun let's say misalnya Ratna kan di Korkom gitu ya, tapi kan semakin kesini gitu ya, pasti Ratna nggak cuman mikirin dari kacamata sisi Korkomnya aja. Benar. Ya kan, pasti udah mulai mikirin dari aspek resiko, dari aspek finansial, dari aspek dari aspek bisnis dan seterusnya kan. Sehingga walaupun mungkin dulu scope sebelumnya di HR atau di fungsi-fungsi lain, ya prinsip-prinsip dasar itu tetap harus kita serap. Benar. Iya. Malah makin luas. And by the way, berarti sekarang tuh lu selain pegang HR, pegang legal, risk management, procurement. Wow. Seru, dan itu kayaknya divisi-divisi unit-unit yang juga sangat menantang banget ya. Seru sih. Dan yang menyenangkan adalah kan ada banyak fungsi yang mungkin gue baru dalam pegang di Alto gitu ya. Tapi gue nih pada dasarnya orang yang sangat suka belajar, jadi sangat happy ketika punya team members yang juga mau ngajarin, gitu. Juga mau ngajarin, bertumbuh bersama lah kita. Yes. Ya mungkin itu menjadi part of salah satu leader yang sukses juga adalah leader yang tetap mau terus belajar kali ya, dan nggak segan untuk belajar dari timnya juga gitu. Karena at the end kita pengen sukses bareng-bareng. Yes. Ini bahasanya asik banget ya, gila, sukses bareng-bareng. Oke, bukan hanya yang ada di sini, teman-teman yang nonton juga boleh kasih dong menurut kalian leader yang sukses yang seperti apa, atau kalian pengen leader yang kayak apa. Please masukin di komen. Yang paling menarik dapat hadiah dari Alto. Thank you. Oke, lo harus meeting lagi ya. Langsung lanjut meeting lagi. Thank you so much. Sampai sarapannya ketemu. Ini aku bawa ya. Yes. Sampai jumpa. Bye. Bye bye. Dah.